ujian nasional ini mereka bisa melihat tingkat kualitas siswa itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2018, lebih dari 70% siswa merasa terbantu dalam mempersiapkan ujian di perguruan tinggi atau pendidikan yang lebih lanjut. Interupsi moderator. Silakan. Baik, mungkin saya lebih tertarik dengan yang disampaikan tadi, UN pada tahun 2019-2020. Kita harus melihat kondisi. Tahun 2019, 2020 sampai 2021 Indonesia terdampak apa? Terdampak virus corona, dan itu yang menyebabkan kenapa penurunan kualitas siswa untuk niat untuk belajar. Kenapa? Para guru tidak ada inisiatif untuk menunjang penggantian sistem pembelajaran ketika saat libur dilakukan. Dan untuk sesuai dengan survei yang telah dilakukan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, tepatnya pada November tahun 2024, bahwasannya 87,6% setuju untuk UN dihapuskan, 12,4% tidak setuju dihapuskan. Jadi bisa kita lihat bahwasannya sedangkan guru yang mengajar siswa banyak yang lebih setuju untuk melakukan proses yang penggantian UN ini dihapuskan. Kita tidak perlu melakukan UN, yang kita perlukan proses ketika untuk mencapai nilai yang diinginkan oleh siswa tersebut. Instruksi. Silakan. Terima kasih, Bunda Moderator. Berarti dari pernyataan saudara tadi sudah menjawab dari pernyataan saudara yang sebelumnya, bahwasanya di tahun 2019 itu sampai 2020 memang benar itu adanya COVID, tapi kita tidak membahas situasi dan kondisi. Tapi kita melihat di sana ketika sudah ditiadakannya UN, apakah mahasiswa itu menarik lagi untuk belajar? Kalau istilah saya, adik saya itu salah satu yang tidak mengikuti UN. Mereka itu hanya berpikir hadir aja ke sekolah, udah itu kata gurunya. Interupsi masuk, silakan. Mungkin dari tim pro tadi hanya mengulang-ulang dari standar siswa yang ada atau Ya. melaksanakan UN. Ya, terima kasih. Izin moderator. Kita lanjutkan. Kenapa saya ulang? Belum. Bentar. Tapi dari tim pro tidak melihat dari bagaimana sistem pembelajaran dari setiap masing daerah. Tentu Ya. dari Sabang sampai Merauke itu memiliki sistem yang berbeda. Kalau mereka disamaratakan, tentu infrastruktur mereka berbeda-beda. Cara pembelajaran juga mereka berbeda-beda. Kalau disamaratakan itu tidak akan efisien untuk UN dilaksanakan. Terus juga dari tim pro juga memberikan informasi bahwasanya untuk menjamin kualitas, tentu dengan UN kita sebenarnya tidak bisa menjamin kualitas tersebut menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan tadi bahwasanya infrastruktur atau pembelajaran itu dari setiap daerah itu berbeda. Baik, cukup. Silakan tim pro. Kenapa kami bisa mengatakan bahwasanya UN itu bisa menjadi standar? Karena di dalam UN itu mahasiswa-mahasiswa yang diujiankan itu sudah dibelajarkan selama 3 tahun. Mereka sudah diisi otak mereka itu dengan pembelajaran-pembelajaran dasar, pembelajaran-pembelajaran umum. Tapi setelah mereka tamat SD, memasuki jenjang SMP, seperti yang sudah kita lihat hasilnya, 5 kali 5 aja mereka nggak tahu. Makanya kami mengulang-ulang itu saja karena. Baik, cukup. Interupsi masuk, silakan. Sepertinya tim kontra tidak melihat, tim pro tidak melihat dari segala aspek. Contohnya seperti saya kaitkan dengan perguruan tinggi itu tidak, dan dikaitkan dengan COVID juga tidak. Dalam kita memutuskan UN ini diberlakukan sebagai syarat kelulusan, tentu kita memandang dari segala sisi aspek. Nah, kalau tim pro berbicara tentang ketidaktahuan anak TK tentang 1+1 berapa, itu tidak bisa kita salahkan terkait UN-nya. Ada bagaimana dengan siswa yang tidak tahu akan pelajaran lain selain UN? Itu juga jadi pertanyaan. Dan Instruksi. Belum selesai, lanjut. Begini. dan seperti yang saya jelaskan tadi, UN itu ASN itu ada pengganti UN, dan UAS itu justru lebih efisien untuk mengganti UN tersebut. Instruksi. Silakan. Saudara anak manajemen kan? Ya kan? Cara kita menghitung standarisasi itu bagaimana? Cara kita menghitung standar suatu nilai itu, rata-rata suatu nilai itu seperti apa? Seperti apa, saudara? UN itu kan standar pendidikan yang ada di Indonesia ini. Itu yang menjadi standar pendidikan kita di Indonesia. Makanya pembelajarannya tidak ada, mereka disamaratakan bahwa pembelajarannya itu di situ kita pelajari seluruh Indonesia
mendapatkan pembelajaran seperti itu. Makanya diadakannya UN, maka mereka terpacu Interupsi. dan mereka Interupsi masuk, memahami. Silakan tim kontra. Mungkin dari tim pro hanya mengulang kata standar. Standar Ya. itu yang dimasukkan dari UN itu hanya mengulang dari 4 pelajaran seperti IPA, bahasa Inggris, Ya. matematika. Tentu saja bagaimana dengan pendidikan atau pelajaran yang lain? Apakah mereka tidak dianggap? Tentu saja. Betul. Andaikan di UN dihapuskan, apakah pelajaran yang 4 tadi hilang? Tentu saja tidak kan? Tidak. Itu menjadi solusi bagaimana Iya. UN itu tidak menjadi solusi bagaimana untuk menjamin standar dari siswa-siswa Iya. yang ada di Interupsi. Indonesia. Interupsi. Baik, silakan. Baik. Dari ujian nasional ini kita melihat bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia ini menjadi lebih konsisten lagi sebelum ditiadakannya ujian nasional. Mengapa? Dalam studi yang dilakukan oleh UNESCO mengenai negara-negara dengan ujian nasional ditemukan bahwa negara-negara yang menerapkan ujian nasional sebagai syarat kelulusan menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam hal kualitas kelulusan dan prestasi akademik. Nah, di sini dalam ketidakadilan tadi yang disampaikan oleh saudara, menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun ada perbedaan kualitas pendidikan antara daerah, ujian nasional memungkinkan perbandingan yang lebih adil. Mengapa? Karena Interupsi. soal-soal yang diberikan bersifat standar dan terpusat. Nah, di Interupsi, sini moderator. Silakan tim kontra. Saya sedikit menarik tentang pembahas standar pendidikan. Mungkin kita bisa lihat dulu data sendiri. Ada 8 standar pendidikan di Indonesia. UN itu bukan standar. UN itu merupakan standar penilaian dari ada beberapa standar, 8 standar pendidikan di Indonesia. Mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada standar kompensasi kelulusan. Itu UN termasuk ke dalam standarisasi tersebut. Kedua, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, dan yang terakhir selanjutnya standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Jadi dari 8 standar itu UN merupakan salah satu bagaimana cara pemerintahan untuk melakukan pemajuan. Cuman pemerintah apakah sudah melakukan penilaian dan beberapa aspek yang dipertimbangkan? Perlu kita kaji terlebih dahulu. Mengkaji itu tidak perlu, kita harus mengkaji keseluruhan yang ada di Indonesia. Tidak hanya di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Banyak di negara Indonesia ini masih banyak yang daerah-daerah yang Baik, terintegrasi. interupsi. Interupsi moderator.